Betapa hatiku takkan bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Maka dari itu sidang pertama saya buka. Saudara-saudara sekalian, saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia agar negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan. Saya, Muhammad Jamin, berniat mengusulkan dasar negara itu. Dan saya telah merangkum hal itu pada 5 poin. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Muhammad Jamin, saya akui, saya hargai pendapat Anda, akan tetapi dasar negara harus berlandaskan agama Islam. Apa kamu tidak mendengar kesepakatan tadi bahwa kita di sini mencari dasar negara, bukan keputusan kamu saja yang ingin didengar? Saya setuju dengan pendapat kita, Syekh, karena agama Islam dan sempurna dijadikan sebagai dasar negara. Tidak bisa seperti itu. Indonesia memiliki banyak agama dan agama Islam tidak bisa dijadikan dasar negara. Tenang saudara-saudara, jika seperti ini kita tidak akan menghasilkan keputusan apa-apa. Maka dari itu sidang hari ini saya hentikan dan sidang akan dilanjutkan besok. Sesuai kesepakatan kemarin, maka sidang hari ini akan saya lanjutkan kembali. Karena pada sidang sebelumnya kita belum mendapatkan hasil apa-apa, maka kita akan lanjutkan pada usulan dari saudara Sutomo. Saya Sutomo juga ingin mengusulkan dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan dari saudara Sutomo. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jika tidak ada lagi, maka sidang hari ini saya tutup dan akan dilanjutkan hari ketiga. Sidang hari ini saya buka kembali. Karena kemarin kita masih belum menghasilkan keputusan apa-apa, maka dari itu barangkali ada saudara-saudara yang ingin mengusulkan. Saya, Soekarno, berniat mengusulkan dasar negara. Dan dasar negara itu harus berasal dari kata Pancadharma. Dan hal ini juga berasal dari usulan teman saya yang juga ahli bahasa. Dan dasar negara ini saya namakan Pancasila. Adapun usulan saya, yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih atas usulan dari saudara Soekarno. Sebelum saya menutup sidang kali ini, apakah masih ada yang ingin disampaikan oleh para saudara-saudara? Silakan. Bagaimana dengan hasil sidang kemarin? Bagaimana? Apakah saya bisa berpendapat? Ya, silakan Soekarno. Bagaimana apabila dalam waktu yang ini kita gunakan untuk membentuk panitia dalam urusan dasar negara? Tidak. Bagaimana jika kita membentuk panitia kecil yang akan bertugas untuk menyusun dasar negara itu? Ya. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dari saudara-saudara sekalian. Maka dari itu sidang hari ini saya tutup. Usai pada persidangan pertama, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyo Widiningrat membentuk panitia kecil. Panitia itu disebut Panitia 8 dan Panitia 8 bertugas mengumpulkan berbagai usulan para anggota. Namun, pada rapat tersebut
Sayangnya panitia ini mengalami kegagalan dalam mengambil keputusan dan akhirnya dibubarkan. Karena pada rapat panitia kecil tidak menghasilkan apa-apa, maka dibentuklah panitia 9. Panitia ini pun memulai rapatnya pada tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Insinyur Soekarno. Silahkan duduk. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada hari ini. Pada hari ini kita akan menjalankan sebuah rapat yang bertujuan untuk mendapatkan ide-ide rumusan dasar negara. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Saya minta partisipasi dari saudara-saudara sekalian untuk memberikan pendapat. Menurut saya dalam sila pertama, saya menyarankan memasukkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sepertinya jika masukkan syariat Islam saja akan terlihat egois, karena Indonesia memiliki banyak agama. Saya setuju dengan pendapat Subatio, karena menurut saya syariat Islam adalah yang tepat untuk membangun Indonesia. Ya, lagi pula Islam adalah dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Saya sependapat dengan Subarjo dan saya juga menyarankan sila kedua sebagai asas kemanusiaan. Bukankah terkesan sombong mengapa hanya syariat Islam saja? Lalu bagaimana, Bung? Apakah ada cara lain selain syariat Islam? Kenapa saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa seperti itu. Seperti yang dikatakan Islam sebelumnya, tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya. Tidak bisa, Bung. Indonesia sangat beragam, apalagi pada agama. Jadi hal apa yang bisa dijadikan dasar negara? Tenang saudara-saudara sekalian, jika kita terbawa emosi, kita tidak akan menghasilkan apa-apa pada rapat kali ini. Ya, asas persatuan dan kemanusiaan, saya setuju. Untuk kemanusiaan, saya setuju untuk menjadikan yang kedua. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan menjadikan asas kemanusiaan menjadi sila kedua. Akan tetapi persatuan juga penting, Bung. Tahu Ibu, akan lebih baik bila persatuan menjadi sila ketiga. Iya, Bung, saya setuju. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan begitu kita akan menyelesaikan rapat kita pada hari ini. Lalu Bung, apa nama yang cocok untuk seluruh asas yang telah kita agungkan ini? Tenang, setelah kita mengumpulkan seluruh sila-sila, kita akan menamakannya dengan Piagam Jakarta. Dan rapat pada hari ini, pada tanggal 22 Juni, saya nyatakan selesai. Peristiwa menyerahnya Jepang pada 14 Agustus sampai di telinga Sejarir. Ia pun bergegas menemui Soekarno dan Hatta yang baru saja kembali dari Dalat. Sejarir mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Silakan. Ada keperluan apa Anda? Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah atas itu. Maka dari itu, kita cepat memproklamasikan kemerdekaan kita. Tidak bisa Bu. Tidak bisa, karena Jepang telah menjanjikan kepada kita kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Terjadi silap pendapat pada ketiga tokoh tersebut. Soekarno dan Hatta yang masih ragu dengan kabar kekalahan Jepang menolak usul Sejarir sembari menanti janji kemerdekaan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Saya setuju dengan pendapat kalian berdua. Jika kita tidak bergerak cepat, maka proklamasi ini akan terus tertunda. Bagaimana kalau kita mengamankan Soekarno dan Hatta? Oke, baiklah, saya setuju dengan pendapat kalian. Bagaimana semua? Setuju? Setuju. Ada apa ini? Hatta, tolong ikut kami. Ada apa? Ikut kami saja. Mengapa Anda membawa kami ke sini? Kami membawa kalian berdua ke sini untuk membicarakan tentang percepatan proklamasi. Sebaiknya katanya dibuka dulu. Oke, sebenarnya mengapa Anda membawa kami ke sini? Karena kami telah mendengarkan Anda. Jadi kami mendesak Anda untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, apa solusi Anda? Apa Anda bisa memproklamasikan kemerdekaan besok hari? Saya bisa. Betul. Kita akan merumuskan proklamasi hari ini. Oke, baiklah. Kita akan mendiskusikan proklamasi ini.
naskah telah diketik, siapa yang akan menandatangani naskah tersebut? Sebaiknya Soekarno dan Hatta. Oke, baik. Saya akan menandatangani ini. Oke, baik. Besok saya akan membacakan proklamasi ini. Kami tunggu janjinya. Oke. Maka kami tadi malam telah memusyawarahkan dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Kami telah menyatakan kemerdekaan kita, saudara-saudara. Dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Setelah pembacaan proklamasi, orang Timur pun mendengar hal tersebut dan mereka tidak setuju dengan sila pertama. Karena pada sila pertama hanya merujuk pada agama Islam saja. Orang Timur pun pergi menemui Muhammad Hatta untuk membahas hal tersebut. Saya dengar-dengar bahwa dasar negara kita telah diputuskan dan saya tidak setuju mengenai sila pertama. Iya, sila pertama hanya merujuk kepada agama Islam saja. Bagaimana kalau kita ke rumah Hatta untuk menyelesaikan masalah ini? Saya setuju. Ada apa ini, saudara-saudara? Kami dengar dasar negara sudah dirumuskan dan kami tidak setuju dengan sila pertama. Iya betul, kami tidak setuju mengenai sila pertama yang hanya merujuk pada agama Islam saja. Betul kata dia. Ya betul, kami tidak setuju. Tenang, saudara-saudara. Untuk masalah ini, saya akan bicarakan kepada Soekarno. Baik, kami tunggu keputusannya. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Pancasila. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini bernama Gedung Tuyo Sangiin. Hari itu, rapat membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena anggota PPKI dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dengan beberapa pasal yang kalimatnya cenderung Islam sentris. Mengatasi hal tersebut, Hatta kemudian membujuk Ki Bagus Hadikusumo, pemimpin Muhammadiyah, agar bersedia menerima perubahan tersebut. Nyatanya, para pemimpin Islam yang hadir dalam sidang PPKI saat itu bersedia semata demi masa depan dan persatuan bangsa. Sidang hari itu pun akhirnya terlaksana dengan lancar. Ibu